Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak. Kali ini akan berbagi pengalaman dan tips kepada teman-teman. Saya mohon maaf sebelumnya karena sang ternak lama tidak muncul karena ada beberapa kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan tetap semangat. Mudah-mudahan ternak kita dan terutama kita sebagai praktisi peternakan tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sang ternak akan berbagi tips ya tentang sapi indukan. Jadi ada 7 ciri-ciri sapi indukan yang tidak boleh kita pelihara. Jadi kalau teman-teman pengen memelihara sapi indukan, mau beli sapi indukan baik di pasaran maupun di petani, sebaiknya hindari 7 hal ya teman-teman, 7 ciri-ciri. Dimana yang pertama yaitu ketika teman-teman mau beli sapi indukan, silahkan dekati hidung maupun mulutnya teman-teman. Kalau dari hidung maupun mulutnya itu keluar aroma busuk, maka ini jangan sampai dipelihara, jangan sampai dijadikan indukan. Ini mengindikasikan adanya gangguan rongga paru-paru yang mana juga berakibat terhadap kebuntingan sapi indukan tersebut. Dan juga biasanya sapi yang dari mulut maupun hidungnya itu ada aroma bau busuk, berarti dia tidak sehat, adanya gangguan metabolisme seperti itu. Yang kedua, jangan sampai membeli sapi calon indukan maupun indukan yang tulang rusuknya itu terlihat lebih dari 4 teman-teman. Intinya kesimpulannya bahwa sapi yang kelihatan lebih dari 4 tulang rusuknya berarti dia kurus dan tidak layak untuk dijadikan indukan. Sederhananya, kalau teman-teman mau membeli sapi indukan yang layak dari sisi kurus atau gemuknya, itu biasanya yang kelihatan hanya 2 tulang rusuk. Itu sudah bisa kita katakan normal untuk dijadikan indukan teman-teman. Ketika dia mengalami bunting, apalagi bunting tua, kasihan ketika indukan itu terlalu kurus. Jadi indikasinya 4 terlihat 4 tulang rusuk itu jangan sampai dipelihara, jangan sampai dibeli. Kalau dua tulang rusuk yang kelihatan itu sudah normal. Dan juga jangan terlalu gemuk ya, catatannya kepada teman-teman yang pengen beternak sapi indukan, biar nanti masa kelahirannya sampai proses induk anakan itu menyusui juga lancar dan normal teman-teman. Yang ketiga, kaki belakang harus simetris. Kalau asimetris artinya pincang, intinya ada gangguan tidak normal pada salah satu kaki belakang, bahkan tidak lurus tegak, maka jangan sampai dibeli, jangan sampai dipelihara untuk dijadikan indukan teman-teman. Ini juga akan berakibat apalagi ketika sapi indukan itu mengalami bunting tua, karena dia menanggung beban, bukan hanya beban dirinya tapi juga beban anakan yang dia kandung, seperti itu. Yang ketiga, yang keempat yaitu puting susu juga harus simetris. Artinya kalau asimetris ini jangan sampai dibeli. Antara puting yang satu dengan puting yang lainnya itu tidak sama, ataupun antara puting yang satu dengan puting yang lainnya itu ada yang padat, ada yang lembek. Maka ini jangan sampai dibeli, jangan sampai dijadikan indukan teman-teman. Juga akan berakibat fatal terhadap anakan yang dilahirkan, karena ketika dia menyusui, ciri-cirinya juga susu ASI itu juga tidak lancar teman-teman, seperti itu. Jadi cari yang simetris dan usahakan semuanya itu lembek. Itu ciri-ciri yang keempat ya teman-teman. Ciri-ciri yang kelima, punggung belakang sapi itu lebar. Jadi kalau sempit itu jangan sampai
jangan sampai dibeli teman-teman, jangan sampai dipelihara, karena kalau punggung yang sempit ini juga akan sulit ketika sapi akan melahirkan. Dan juga biasanya punggung yang sempit ini sulit birahi. Ada hubungannya juga dengan sapi yang terlalu kurus, itu juga sulit untuk birahi. Jadi kalau lebar mudah birahi, dan juga ketika masa persalinan, ketika mau melahirkan juga mudah teman-teman. Itu yang kelima. Sementara yang keenam, teman-teman juga harus melihat vagina sapi itu, dilihat lebih dekat. Jangan-jangan sapi indungan itu pernah mengalami melahirkan yang disebut dengan istilah peternakannya yaitu prolaps ya teman-teman. Itu ada bekas jahitan, maka itu dihindari. Kalau di samping kanan, samping kiri simetris di bagian vagina itu ada bekas jahitan, maka itu jangan sampai dibeli teman-teman. Berarti dia pernah mengalami masa sulit pada saat melahirkan, seperti itu. Dan untuk yang ciri-ciri yang ketujuh, jangan sampai membeli sapi indukan yang nafsu makannya itu naik turun. Biasanya ini ditandai juga dengan kotoran sapi indukan itu kadang lembek, kadang padat, kadang diare. Nah ini jangan sampai dibeli teman-teman. Jadi indikasinya seperti itu. Itu berarti sudah ada metabolisme tubuh, gangguan dalam tubuh itu sangat berdampak terhadap sapi indukan, yang mana ketika sapi indukan itu nafsu makannya naik turun, dan dari kotorannya juga kadang lembek, kadang padat, bahkan diare, itu jangan sampai dibeli teman-teman. Itu ciri-ciri yang ketujuh. Mungkin itu dari sang ternak, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, mudah-mudahan sang ternak bisa berbagi tips, bisa berbagi pengalaman, karena berbagi tentang peternakan sapi itu juga bisa membuat kita tidak buta terhadap bagaimana kita mengembangkan usaha peternakan. Salam ngarit, karena beternak adalah pejuang ketahanan pangan. Sekian dari sang ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.